Biasanya Ustadz Suki, kita beralih ke Depok, Jawa Barat. Ada seorang dokter yang membuka praktik pengobatan tanpa tarif. Para pasien bebas membayar biaya pengobatan seikhlasnya. Semua itu dilakukan sang dokter untuk membantu masyarakat yang terkendala biaya saat ingin berobat. Berikut kita simak liputan selengkapnya. Belakangan hari ini publik dikejutkan dengan kedermawanan seorang dokter yang membuka praktik pengobatan tanpa tarif. Ya, ialah Dr. Rinal Duhri, dokter muda yang membuka praktik di Jalan Raya Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Telah membuka pengobatan rawat jalan dengan bayar seikhlasnya. Rinal mengaku sudah sejak lama ingin membuka pengobatan seikhlasnya untuk membantu sesama yang membutuhkan. Tak hanya jasa pengobatan, ia pun tidak mematok biaya obat-obatan bagi pasien. Langkah ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang butuh penanganan medis, namun khawatir dengan tingginya biaya pengobatan. Sama masa pandemi, saya berpikir kan banyak yang ekonominya yang drop, ya. Ketika mereka berobat kadang-kadang berat. Ya. Jangankan sampai 200 ribuan, 100 ribu aja misalnya udah berat gitu kan. Makanya saya niat sekaligus. Sebelumnya saya buat jasa saya gratis, kenapa nggak sekaligus saja saya buat obatnya seikhlasnya, jadi gitu. Jadi mereka nggak beban ya untuk berobat. Sebagai dokter umum, Rinal menangani segala jenis penyakit sesuai ketentuan profesi dokter. Namun jika pasien membutuhkan pengobatan lanjutan, maka ia akan diberi rujukan ke tempat lain. Sejak pasien diberi kebebasan dalam membayar, suka duka telah ia lalui. Bahkan ia pernah dibayar dengan buah dan sayur oleh pasiennya, yang justru membuatnya bahagia dan bersyukur. Pasien yang datang pun selalu bertambah setiap harinya, dari Depok bahkan sampai luar Depok. Biasanya 20 pasien per hari yang datang, kini meningkat hingga 60 pasien. Di tengah pandemi COVID-19, aksi nyata sang dokter disambut dengan sukacita oleh masyarakat. Alhamdulillah sih terbantu banget ya Mbak, soalnya kan dari segi ininya juga seikhlasnya, dari segi tarifnya seikhlasnya kita, jadi nggak memberatkan untuk yang kalangan di bawah. Sangat terbantu dengan adanya dokter Rinal ini. Ya semoga yang dokter-dokter di luar sana lebih banyak kayak dokter Rinal, kan terbantu bagi masyarakat. Bagi pasien yang hendak berobat, Dr. Rinal Duhri membuka praktik setiap hari Senin hingga Sabtu pada pukul 9 hingga 12 siang dan pukul 19 hingga 22 malam. Dr. Rinal berkomitmen untuk terus melakukan pengobatan dengan biaya seikhlasnya. Tidak hanya di Depok, ia berharap bisa membuka praktik pengobatan dengan konsep serupa di daerah lain. Dari Depok, Jawa Barat, Krusita Maharani, Gilang Pandutanaya melaporkan. Masya Allah, tabarakallah, semoga akan ada lagi dokter-dokter yang meniru langkah dokter Rinal ini. Ustadz Suki, bagaimana tanggapan Ustadz melihat aksi dari dokter Rinal tadi, rela dibayar seikhlasnya oleh pasien, bahkan pernah dibayar dengan buah dan sayur? Ya, banyak cara orang untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beliau dengan ilmunya, dengan keahliannya sebagai dokter umum, kemudian ya saya menduga ya bahwa beliau tahu ada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat, sehingga ilmunya, skillnya, kemampuannya, hartanya digunakan untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang dilakukan ini sangat dahsyat ya, karena doa orang-orang yang lemah itu mustajab ya. Orang-orang yang susah ya, mungkin dia cuma hanya bisa membeli sayur ya, kemudian dipakai untuk membayar kepada dokter itu doa mereka itu dalam hadis dikatakan laisa bainahu wa bainallahi hijab. Nggak ada hijab, nggak ada pembatas antara orang-orang duafa dengan Allah. Doanya langsung tembus ya. Dan bukan nggak mungkin beliau ini punya bisnis lain, sehingga di bisnis lain itu Allah berikan keberkahan gitu. Karena saya juga di daerah Kemanggisan, Jakarta Barat, saya cuma dokternya sudah meninggal ya. Itu saya juga pernah beberapa kali berobat ke sana. Dia malah dokter spesialis ahli bedah. Orang di bedah punyanya berapa? Kalau yang nggak punya dibebaskan oleh beliau. Tidak jauh juga dari rumah saya,
berangkat haji bareng dengan saya tahun 2019 ya, Dokter Aji tinggal di Jatipulo ya, tetanggaan dengan saya. Itu juga pas waktu banjir di Jakarta waktu itu dia pernah menggratiskan pasien selama mungkin lebih dari 10 hari saat banjir itu terjadi ya. Boleh silahkan datang ke tempat beliau, dan sekarang pun ada beberapa orang yang tertentu yang tidak sanggup membayar, dia berikan pengobatan secara free ya, secara gratis. Dan ini sangat luar biasa dahsyat, dan hanya Allah yang akan menolong dan menyelamatkan mereka, para dokter seperti ini, karena wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Ya Allah akan menolong seseorang selama seseorang itu suka dan mau menolong orang lain atau menolong saudaranya. Apalagi orang-orang yang sedang kesulitan seperti ini. Wah, doanya begitu luar biasa biasanya. Ya Allah, saya alhamdulillah dibantu bisa sembuh, bisa beli obat, bisa ibadah lagi. Berkahi dokter yang sudah mengobati saya, ya Allah. Tadi Dokter Zuhri ya, kalau nggak salah, ya Allah berkahi beliau, ya Allah. Selamatkan beliau ya. Dan ini adalah mungkin contoh buat kita semua di seluruh lapangan ya. Dan ya tidak terkecuali misalnya lembaga-lembaga pendidikan ya, saya juga kecil-kecilan misalnya kan ya akhirnya ada beberapa orang yang misalnya tidak mampu untuk membayar, tapi mereka butuh pendidikan, mereka butuh untuk thalabul ilm ya. Mudah-mudahan ya, saya juga kadang dibantu oleh beberapa muhsinin, ya udah ini untuk guru-gurunya, ini untuk murid-muridnya, supaya mereka yang tidak sanggup membayar, mereka tetap bisa belajar. Hanya Allah lah yang mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan buat orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, sedekah ilmunya, sedekah hartanya, skill dan kemampuannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Semoga bisa menjadi ladang amal bagi sang dokter dan juga dokter-dokter lainnya, insya Allah. Nah, Ustadz Supri, saya ingin menanyakan juga bagaimana dengan sebaliknya dokter yang mungkin menetapkan tarif lebih tinggi dibandingkan dengan dokter-dokter lainnya, mungkin karena dia memang butuh uang dan dia juga menjadi dokter tidak mudah dan tidak murah begitu. Mungkin dia juga mencari ilmu sampai ke luar negeri. Bagaimana dengan hal tersebut, Ustadz? Ya ini dikembalikan lagi sebetulnya kepada setiap orang, karena ini adalah kan pekerjaan profesional ya, mungkin juga pengacara, mungkin juga dokter, mungkin juga pilot misalnya ya, dia kan punya tarif-tarif tertentu ya yang biasa, atau mungkin ya dia juga tergabung dalam satu asosiasi yang semuanya ini sudah diatur selama itu memang merupakan sesuatu yang wajar sesuai dengan keahlian dan ilmunya. Ya ini kembali kepada polisi ataupun sikap yang memang sudah diambil oleh mereka. Tapi kebanyakan walaupun mereka punya harga tertentu, tapi mereka juga dalam tanda kutip punya harga-harga spesial. Kadang-kadang melihat juga beberapa orang yang datang. Kadang ada juga dokter-dokter yang tidak memproklamirkan atau tidak mengumumkan bahwa berobat ke sana itu gratis atau misalnya seikhlasnya. Tapi mereka juga kadang-kadang hatinya terketuk ya saat melihat atau berhadapan dengan jiwa manusia. Ya, apalagi yang beriman, mungkin dia ingat juga hadis Nabi, Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang maha penyayang itu akan disayangi oleh Allah yang maha Rahman. Sayangi yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kita. Ya, saya juga mungkin ya pernah juga mendengar ada yang kemudian ya udah, bahkan saya sendiri ya saat ke rumah sakit kemudian udah Pak Ustadz jasanya saya kasih free, bayar aja ini obatnya, tebus sendiri di apotik. Wah ini kan berarti dia bahkan untuk jasanya dia dicoret, dan padahal dia punya biasanya tarif-tarif tertentu. Ini berarti ya tinggal dia sendiri yang melihat, oh orang ini mampu untuk membayar.
oh mungkin orang ini bisa disubsidi silang untuk menutupi kekurangan dari orang-orang yang misalnya tidak membayar secara penuh. Semuanya ini dikembalikan kepada hatinya dan insya Allah Allah juga akan memberikan balasan kepada mereka. Mungkin saja dia punya harga yang profesional, tapi dalam sisi yang lain, misalnya dia juga punya saluran-saluran tertentu ya untuk wa fi amwalikum haqqum ma'lum, pada hartamu ada hak orang lain. Ya, yang pasti kalau dia beriman dia juga sudah menyediakan atau mengalokasikan dananya ini untuk kegiatan sosial atau untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Insya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah Ustadz Suki, ini pertanyaan selanjutnya saya dapat bisikan nih dari panel, karena sepertinya ada yang mau mengundang Ustadz. Bicara biaya tarif ini Ustadz, memang masih dianggap tabu. Mungkin Ustadz Suki sendiri, bagaimana, apakah juga pasang tarif, atau mungkin ada pemirsa Acoa TV yang mau mengundang Ustadz untuk tablik akbar ini? Ya, nomor teleponnya ada di sini. Gitu ya. Sudah langsung ke manajer ya Ustadz? Ya, jadi begini. Saya mengisi yang sifatnya servis seperti sholat Jumat, seperti pengajian, ya itu biasanya itu kita tidak akan pernah, bahkan sejak pandemi kemarin ini sebetulnya tidak mau kita sampaikan ya, bahwa beberapa kali kita melaksanakan atau menjadi khatib saat Jumat ya kita malah kita tidak akan mengambil dari tempat tersebut ya. Dan mungkin kalau kita mau bahas dalam mimbar yang luas gitu ya, kadang ada orang yang sesungguhnya misalnya kayak khitanan atau misalnya seperti walimatul urus ya. Kadang-kadang ada orang yang sebetulnya bukan butuh pengajaran, tapi dia harus melihat siapa yang dibicarakan, siapa yang berbicara. Ya, maka dalam hal ini ada beberapa teman termasuk saya punya treatment tersendiri. Tapi kalau yang sifatnya misalnya Friday services, sholat Jumat misalnya, atau pengajian, majelis taklim, ini sifatnya memang orang-orang yang butuh untuk pengajaran atau menuntut ilmu. Maka di situ ya kita berikan kebebasan. Bahkan ya memang sangat bagus sekali kalau kemudian kita ya bahkan datang dan kemudian bukannya kita yang diberi, bahkan kita yang memberi. Ya dulu ada juga salah satu guru kita, Allah yarham, Kiai Haji Mehmet Junaid As-Siddiqi. Ya, kira-kira ada mungkin sekitar 5 kali kita pernah melakukan perjalanan haji. Beliau mengajarkan kita tuh, kita kalau datang ke suatu tempat kita bagi-bagiin Qurannya. Wah, aturan mereka beli 70.000, ya kemudian dibagikan Quran kepada mereka. Dan beliau caranya sangat halus sekali. Apabila dia diterima oleh masyarakat, diambil sama dia. Karena ada orang yang begitu kita tolak, ada yang bilang, oh rupanya kalau ini tidak nerima uang dari kita nih, begini. Pernah ada kedengeran. Maka beliau menyampaikan, ambil. Ya, dan saat orang-orang lengah, dia kadang-kadang kembali memasukkan ke kotak amal yang ada di tempat tersebut, kalau dirasa tempat tersebut memang layak untuk dibantu. Ya, dan kadang ada juga, oh saya tidak terima. Ya itu terserah mereka. Ya, ada juga yang kemudian ya saya juga misalnya di beberapa satu stasiun televisi bahkan ya saya apabila menyebut namanya mungkin terkenal ya. Saya bilang dokter itu nggak dibawa, udah biarin ya, selesai ceramah kita dikasih goodie bag, ada sarung, ada apa segala macam gitu ya. Itu malahan itunya pun nggak dibawa sama beliau ya. Masing-masing orang kadang-kadang punya aturan atau cara tersendiri ya. Jadi kalau ke saya, nomor saya adalah yang biasa 081592245562. Ya karena tadi udah ada yang mau ini, silahkan aja nanti berkoordinasi ya, apakah ada ya kan. Kalau Jumatan atau servis yang sifatnya ibadah ketaatan kepada Allah, kita
haram saya ya untuk bertanya, misalnya sholat Jumat saya harus sekian, ya kan? Dan nanti treatmentnya beda kalau kemudian nanti ini produk tertentu ya akan melakukan satu, itu pasti punya nilai-nilai ekonomi tersendiri ya yang mungkin bisa kita jadikan subsidi silang untuk menghidupkan majelis dan lain sebagainya. Subhanallah, luar biasa sekali ya. Tadi nomornya sudah dicatat ini pasti oleh pemirsa Coa TV yang mungkin akan mengundang Ustaz Sofi. Ini namanya nomor colongan ya. Baik, dan tausiah tadi sekaligus menjadi penutup tausiah dari Ustadz Suphi Al-Bukhuri di segmen 2 ini. Terima kasih banyak Ustadz Suphi atas waktu yang diberikan untuk seluruh pemirsa Coa TV. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.